Hello everybody, good afternoon. Okay, nice to meet you. Now we will continue our study about model auxiliary. Okay, I think you have known about model auxiliary because you have learned when you were maybe in your formal school or maybe in the other place with your teacher maybe. So I will explain more about model auxiliary. Okay, what we will discuss today. First, we will discuss about the definition and function of model auxiliary, and then the second is the kind of model auxiliary. Okay, jadi hari ini kita akan membahas tentang modal auxiliary. Jadi modal auxiliary sendiri sebenarnya sudah pernah dibahas mungkin di kelas formal kalian dengan guru kalian. Tapi di sini saya akan menjelaskan kembali secara lebih detail tentang model auxiliary. Dan pembahasan kita fokuskan pada dua hal. Yang pertama adalah definisi dan fungsi dari model auxiliary, dan yang kedua adalah jenis model auxiliary beserta contoh-contohnya nanti ya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang definition and function of model auxiliary. Baik, jadi pengertian dan fungsi dari model auxiliary sendiri. Yang pertama adalah secara bahasa ya, model berarti kata kerja bantu. Dari bahasa ini kita mengerti bahwa model auxiliary itu bukan main verb, tapi hanya kata kerja bantu helping verb ya. Jadi fungsinya untuk melengkapi makna atau memodifikasi arti dari kata kerja utama. Baik, di sini dalam Kamus Oxford disebutkan bahwa model auxiliaries merupakan verb that it's used with another verb like can, may, should, and etc. Jadi dapat disimpulkan bahwa model auxiliary verb merupakan kata kerja bantu yang berfungsi untuk menambahkan arti khusus pada main verb atau kata kerja utama. Kemudian dalam model ada suatu ketentuan baku yaitu model auxiliary verb never change. Jadi model itu tidak akan pernah berubah walaupun walaupun ditambahi atau masuk dalam beberapa tenses. Jadi model ini tetap sama ya, tidak berubah. Misalnya can dirubah menjadi can't, hanya berubah ketika present dan past saja. Can kemudian menjadi could, is like that. Jadi tidak bisa berubah, tidak seperti main verb atau kata kerja asli atau kata kerja utama ya. Tadi kalau kata kerja utama itu bisa berubah sesuai dengan tensesnya. Tapi kalau semisal untuk model auxiliary verb atau kata kerja bantu ini tidak bisa berubah sesuai dengan tensesnya. Hanya saja ada model auxiliary yang present, ada yang past. Seperti misalnya can menjadi could, kemudian will menjadi should, is like that. Tapi itu berbeda-beda fungsinya. Oke, langsung saja kita masuk untuk pembahasan berikutnya yaitu the kind of model auxiliaries. Jadi model auxiliaries ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada model auxiliaries present, ada model auxiliaries past ya. Misalnya untuk yang model auxiliaries present ada can, may, will, shall, kemudian must. Kemudian untuk yang model auxiliaries pastnya ada could, might, would, should, and ought to. It is like that. Kemudian untuk pattern atau rumus model auxiliaries atau cara penggunaannya di dalam kalimat. Untuk kalimat positif yang pertama ada subjek, kemudian model dulu ditaruh di setelah subjek, baru main verbnya atau verb one-nya, baru diikuti dengan objek. Kemudian ketika masuk ke kalimat negatif itu yang pertama adalah subjek, kemudian diikuti model, baru ditambah not, baru verb one-nya. Jangan sampai kebalik ya. Jadi subjek, model, kemudian not, baru verb one-nya diikuti dengan objek. Kemudian untuk interrogatif modelnya taruh di depan. Jadi model kemudian diikuti dengan subjek dulu, kemudian verb one atau verb yang lain nanti, kemudian baru diikuti oleh objek. Itu adalah rumus dari penggunaan model auxiliaries di dalam kalimat. Baik, kita lanjutkan untuk contoh-contohnya atau the example.
Baik, untuk contohnya model auxiliaries misalnya untuk yang positif ya present, he can walk on the fire misalnya. Jadi subjeknya he, kemudian ada model auxiliaries can, kemudian diikuti dengan verbnya walk, kemudian on the fire itu adalah komplement atau keterangan waktu. Kemudian yang kedua kita jadikan menjadi kalimat negatif menjadi he cannot walk on the fire. Jadi subjek kemudian model auxiliaries-nya can, kemudian diikuti dengan not tadi ya rumusnya, kemudian baru verb main verbnya yaitu verb one, kemudian diikuti dengan komplement. Nah objek itu bisa ditaruh bisa menggunakan objek, bisa menggunakan komplement. Kemudian kalau kita ingin merubah menjadi kalimat interrogatif, rumusnya adalah model kemudian diikuti dengan subjek, kemudian baru main verbnya, baru diikuti dengan objek atau komplement. Seperti itu contoh di sini, can he walk on the fire? Jadi dapatkah dia berjalan di atas api? It is like that. Itu untuk yang can ya. Untuk contoh-contoh yang lain nanti bisa dibaca sendiri atau dibuat di rumah sendiri. Baik, di sini ada contoh misalnya may ya. Kemudian you may read my book, kemudian may I, kemudian ada will, kemudian ada shall and etc. Jadi nanti bisa dicari sendiri untuk contoh-contoh kalimatnya. Baik, itu untuk contoh kalimatnya. Kemudian ketentuan atau ketentuan yang harus dipahami ketika kita menggunakan model auxiliaries. Yang pertama adalah model dengan adverb stage atau clause. Jadi dalam model auxiliaries tidak mempunyai akhiran ya. Jadi s kemudian es, ing atau ed. Jadi tidak pernah misalnya I canning atau I can't is like that. Jadi atau I can't dalam bentuk past tidak seperti itu ya. Jadi dalam model ini tidak bisa berubah atau tidak bisa ditambahi dengan s atau es, ing atau ed dan yang lain ya. Itu untuk peraturan yang pertama. Jadi misalnya contoh kalimatnya adalah they could play tennis yesterday. Jadi kalau kita menggunakan yesterday atau waktunya lampau, kita bisa menggunakan untuk model yang pas yaitu could misalnya. They could play tennis. Jadi bukan merubah model presentnya menjadi pas dengan menambahi id di belakangnya, tapi menggunakan model yang berupa pas yaitu could. Jadi tidak bisa merubah menjadi they cannot they cannot play tennis yesterday. Jadi itu tidak benar. Jadi yang benar adalah they could play tennis yesterday. Baik, itu untuk ketentuan yang pertama. Kemudian untuk yang ketentuan yang kedua, jadi tidak menggunakan dua auxiliary di dalam sebuah kalimat. Jadi tidak boleh misalnya di dalam sebuah kalimat itu kita menggunakan dua model. Misalnya sudah ada satu model misalnya can, kemudian diikuti dengan may. Misalnya I can may is like that. I can may I buru kan tidak nyambung ya. Jadi harus ada satu saja. Kalau kita ingin menggunakan dua model di dalam satu kalimat, satu model dirubah menjadi bahasa yang lain misalnya I can menjadi I able to, it is like that ya. Kemudian yang ketiga adalah model biasanya diikuti dengan bare in infinitive. Main verb setelah model auxiliary selalu berupa bare infinitive. Bare infinitive itu apa? Yaitu kalimat yang tidak mendapatkan tambahan to ya. Atau misalnya I can go, not I can to go, is like that. Jadi tidak boleh seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah models menjadi kalimat pasif. Jadi kita bisa saja merubah model itu menjadi kalimat pasif. Di sini untuk ketentuannya, jadi kita telah visit like passive voice dan perubahan dalam tenses. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara merubahnya, yaitu rumusnya seperti ini. Saya subjek, kemudian model, be, kemudian past participle, kemudian baru diikuti oleh komplement atau yang lainnya. Jadi harus ditambah be. Intinya kalau di dalam kalimat pasif itu ketika kita menggunakan model, setelah model harus ada be, is like that. Oke, itu untuk ketentuan penggunaannya. Baik, itu saja untuk keterangan tentang model auxiliaries
Nanti bisa dipraktekkan, saya akan berikan beberapa contoh soalnya. Jadi untuk penjelasannya bisa diterapkan di dalam mengerjakan soal. Jadi penjelasannya nanti akan lebih dimengerti dengan menggunakan soal-soal tersebut. Begitu. Terima kasih everybody. Thank you for your attention and see you next time.